Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku jamaah jami'iyah yang sama hadir pada saat ini, tidak mengurangi rasa hormat kami selalu menghaturkan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku atas pertemuan ini wujud kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kesempatan, juga memberikan suatu pertolongan atas kodrat iradatnya. Kita selalu dapat mengistiqomahkan dalam suatu majelis, dalam artian sinau ngaji bareng-bareng, ya. Ini namanya sinau ngaji bareng-bareng. Kalau bolehlah saat ini kita dalam pertemuan ini mudah-mudahan selalu dengan apa yang menjadi tujuan kita untuk selalu mencari dalam thalabi ilmi. Wajiblah bagi kita semua Bapak Ibu, setiap muslim dan muslimah, ini perlunya kita untuk dipahamkan, untuk dimengertikan, agar diri kita selalu bisa bagaimana cara mengetahui ciri-ciri orang, atau dalam arti makna usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa wusuli kalau di dalam bahasa syariah kan jarang ketemu, ya, dalam artian beribadah. Tapi kalau di dalam kajian tasawuf sedikit di dalam karangannya Syekh Ibnu Athaillah dalam Syarah Al-Hikamnya itu telah dipaparkan Bapak Ibu. Ya, coba sedikit kami menukil apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikamnya dengan sebutan orang-orang yang usul itu bagaimana. Ini nanti kita agar memahami dalam arti usul ini cara-caranya, atau mengetahui dari mana kita bisa mencapai dekatnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebutannya Syekh Ibnu Athaillah telah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, usuluka ilallah, sampainya kalian atau kita semua kepada Allah adalah usuluka ilal ilmi bihi, sampainya dirimu atau kalian semua kepada maqam makrifat. Jadi makrifat itu adalah mengerti, memahami, mengetahui. Jadi dalam arti ilmi, maka tadi dalam majelis ilmi ini kita perlu untuk bahasa-bahasa di dalam ilmu tasawuf, ya, bihi kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa wajalla, jika tidak demikian, Rabbuna ayat asila wa bisai, maka maha suci Allah dari bersentuhan dengan sesuatu. Jadi Allah itu maha suci, tidak bisa bersentuh dengan sesuatu apapun, atau sesuatu bersentuhan dengannya. Maksud dengannya ini
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, alladzi laisa kamitslihi, bahwa Allah Maha Suci dan Dia berbeda dengan makhluknya. Inilah Bapak Ibu yang makanya diri kita semua ini harus secara memahami. Kalau dalam bahasa syariahnya ya kita harus tekun tingkatkan kualitas dan kuantitas diri kita dalam berubudiyah sampai kepada rububiyah. Ini secara bahasa syariahnya. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu ya, tingkatan-tingkatan muamalah kita secara lahir dan batin, secara aturan-aturannya. Tapi kalau di dalam pandangan Ibnu Athaillah, bagi hamba Allah yang wusul kepada Allah adalah harus melalui dengan makom atau menduduki tingkat makrifat. Harus makrifat. Dan sesuaikan dengan kenapa dengan makrifat? Karena awaludin makrifatu. Dengan adanya kita mengerti aturan din agama, kita harus kenal dengan Allah dulu. Karena Allah yang membuat peraturan. Ya kalau kita sendiri yang membuat peraturan kan tidak bisa. Makanya inilah sungguh bahwa Allah adalah Zat yang Maha Suci, yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluknya. Kalau kita boleh menganalisa sedikit, mengambil suatu kajian atau menggali dari pada setiap manusia atau semua manusia, pada hakikatnya berada di lautan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka manusia itu atau hamba itu tidak merasa. Nah inilah. Jadi cara kita ini dekat kepada Allah, kadangkala kita tidak merasa bahwa Allah ini adalah selalu innallaha, ada kalimat kan, ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa di atas segala sesuatu, hal perkara apapun. Berarti di dalam kinerja kita, dalam muamalah kita secara lahir dan batin, yang mana adalah ini dalam rangka lingkupnya, dalam penguasaan Allah, dalam campur tangan Allah. Tentunya kita sehat, ya kita pun adalah dengan campur tangan Allah, kekuasaan Allah. Kadangkala kita sakit, ini juga campur tangan Allah. Kadangkala kita dimudahkan suatu rezeki, dilapangkan, kadangkala disempitkan di dalam suatu rezeki. Ini pun dalam campur tangan Allah semuanya. Walaupun dalam segala hal di dalam perilaku kita yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, kalau kita paham telah dengan didasari ilmi atau ilmu, dalam artian adalah makrifat ya. Orang yang bahasanya orang tasawuf kan banyak, kalau sudah wusul jadi manusia itu tingkatannya kepada tingkat musyahadah. Musyahadah itu adalah penyaksian mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dan sampainya ya, dari tadi manusia kadangkala tidak merasa, dan sampainya seorang hamba kepada Allah adalah menyatakan keesaan wujudnya. Ini mutlak, karena ada kalau di mutakot 50 ya, kalau bahasanya mutakot 50 kalau orang Jawa ya, itu adalah dalam sifat wujud. Berarti Allah ini benar-benar ada. Ini bukti-bukti di sifat 20 kita kaji, kita akan paham tentang Allah yang sebenarnya.
Makanya dari itu Bapak Ibu saudara-saudaraku seiman semuslim yang dimuliakan Allah, dan lenyap dari dirinya, yang maksud lenyap dari dirinya dan dari setiap perihal selainnya. Dengan kata lain yang ada hanyalah Allah semata. Jadi makhluk ini ya ibaratnya kita diciptakan, tapi yang kuasa segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kalau kita sedikit menengok apa menjadi fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Rasulullah dengan fatwanya atau sabdanya, kami ambil dalam artian kalimat bahasa ya, yang biasa kita mudah untuk dipahami, bahwa Rasulullah menyampaikan lebih dekat-dekatnya hamba kepada Allah adalah tatkala sujud. Nah, ini kenapa Rasulullah menginformasikan, memberitahukan seperti hal hamba itu yang paling dekat kepada Allah tatkala sujud. Karena dikala kita sujud, maaf Bapak Ibu kalau boleh kita sedikit untuk menguraikan ya, mudah-mudahan bisa diterima ini. Sekujur tubuh ini ya, sekujur tubuh ini mulai kepala sampai kaki, itu kalau kita dalam keadaan sujud dalam suatu sholat, itu adalah yang sangat nilai tingginya, karena kita merasa bahwa diri kita adalah dhaif, diri kita adalah lemah, diri kita adalah rendah. Yang maha tinggi Allah. Makanya di dalam suatu kita menjalankan sholat syariahnya, kalau kan ada sujud itu kita baca apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita merasa rendah di hadapan Allah. Kita merasa banyak kekurangannya. Inilah bukti-bukti bahwa kita lemah, yang kuat hanyalah Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Konteks dari apa yang disampaikan Rasulullah ini, kita harus memahami dengan bahasa makrifat. Ya, kalau seseorang sudah belajar ya dari tingkatan mujahadahnya, bersungguh-sungguh, waladina jahadu, seseorang itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah, tidak menutup suatu kemungkinan dia akan masuk kepada ranah muqarrabun. Ya. Lebih dekatnya bahasa pesantren DP-DP. DP-DP itu bahasa pondok atau pesantren ya. Kalau ngaji kitab kan begitu. Kita mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita mencapai tingkatan wusul ini adalah dengan musyahadah. Tidak ada lagi yang sebenarnya kecuali hanya Allah semata. Inilah Bapak Ibu, makanya dari ini kita perlu untuk penggalian diri, dalam introspeksi diri, untuk mencari bagaimana cara kita dalam suatu muamalah, dalam suatu beribadah ini benar-benar hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menengok apa yang disampaikan Rasulullah adalah kenapa kita tatkala sujud, berarti ini adalah bukti rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu, merasa tidak ada kekuasaan apapun pada diri kita tanpa ada ditajalikan Allah kepada diri kita, tak mungkin. Ya. Jadi kesemuanya kita coba sadari dalam segala hal.
Karena Allah sendiri juga telah menyodorkan dengan secara tegas di dalam kalamnya, di dalam kitab suci Al-Qur'annya, dalam firman Allah, wallahu ta'ala fi kitabil karim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini adalah jelas penegasan ini kita coba dalam artinya, dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia atau kalian semua, atau menciptakan semua makhluk, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, maksudnya hati kita, hati hamba manusia yang dibisikkan ini maha tahu Allah. Karena apa? Jelas agrobu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat nadi atau leher. Ini nyata Bapak Ibu bahwa begitu dekatnya Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Nah, ini ada suatu tuntutan untuk diri kita agar bagaimana kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita tidak memahami dalam kriterianya kinerja diri kita tidak akan paham. Cara wusul kalau secara musyahadah, ada tingkatan-tingkatan sir, rahasia-rahasia yang sangat dalam di dalam diri kita. Jadi bagaimana penyaksian kita benar-benar hanya mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ambil suatu kalimat khalaqakum wa ma ta'malu, apa yang kami ciptakan pada diri kamu itu menjadi amal kalian. Ini mutlak kan kalau kita mengkaji dari hal ini. Tapi kenapa diciptakan oleh Allah kesemuanya itu? Agar manusia ini memahami bahwa hakikatnya manusia ini tidak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Maka bila mana di antara kita masih merasa kita merasa kuat, kita merasa kaya, kita merasa berpangkat, kita punya kedudukan, ini kesemuanya sangatlah bertabrakan dengan apa yang terterakan di dalam keterangan ayat tadi. Tidakkah untuk memperkuat bahwa kita untuk memahami tentang Allah, Allah pun telah sebutkan wal awwalu wal akhir wad dhahiru wal batin. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir, dia Allah yang zahir, dia Allah yang batin. Jadi jelas kalau kita berpegang kepada ayat-ayat Allah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sangat memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti umpamanya dah kita ini jadi orang yang mengerti, pandai. Ini hanya sedikit titipan ilmu Allah. Bukan kita sendiri yang bisa. Ya. Seberapa kita diberikan suatu masalah kekayaan, ini pun hanya mutlak milik Allah semua, bukan milik kita. Kita hanya ibaratnya jadi tukang parkir. Ya, jadi tukang parkir. Ibarat ini parkir mobil, parkir motor. Kita hanya menata aja.
Tapi pada hakikatnya kan bukan kita yang punya, kita yang merawat. Jadi inilah cara kalau kita ingin bisa paham tentang Allah, ya kita pelajari lebih dalam ya. Walaupun di dalam secara ilmu syariahnya atau nanti di dalam ilmu hakikatnya, dalam pengertian kita bisa menduduki makom makrifatnya dengan perjalanan namanya torekotnya. Ini kita harus satu persatu kita paham. Jangan sampai bersimpang siur, akhirnya kita salah meletakkan. Kalau kita salah meletakkan suatu hal, berarti kita telah zalim kepada diri kita. Contoh aja, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi merasa bahwa diri kita mengakui akan kesalahan kita. Tidak boleh kita ini mengeklaim kepada Allah, walaupun pada hakikatnya Allah sebagai pencipta. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlunya kita ini diajarkan untuk lebih banyak bertafakur. Jadi bagaimana bisa alhasilnya diri kita semakin bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita berpegang bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu hanyalah ahad, satu, esa. Jadi ini mutlak, sangat mutlak sekali bahwa kesemuanya ini hanyalah ya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini semua menjadi ada. Tanpa adanya Allah tidak ada semua ini, karena yang semua ini adalah fana. Inilah yang dikatakan makhluk. Makanya kalau kita mencoba untuk merenungi diri, mewujudkan itikaf kita, keyakinan kita yang secara benar sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam ilmu-ilmu yang sangat mendalam, yaitu bab-bab tauhid, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mencari Tuhan, bahasa ya dicerita di Al-Quran, keluar matahari, wah ini yang paling gede ini Tuhan kami. Ternyata matahari akhirnya tertutup oleh mendung. Wah, masa Tuhan hilang? Ini contoh aja ya, terus mencari, oh itu ada lagi bulan. Dia anggap wah ini mungkin Tuhan kami. Ternyata di situ bisa hilang juga. Ya inilah letak bahwa bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat bertauhid kepada Allah. Mutlaknya Allah adalah menjadi pegangan hidupnya. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bisa dekat dengan merasa diri kita dekat kepada Allah, tingkatan wusul ini kita tingkatkan di dalam ilmu kemarifatan kita, agar kita benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai aturan-aturan Allah. Ya kalau banyak kan sebagai ayat-ayat di Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ketika apa umpama kita melakukan hal di dalam sekecil apapun di diri kita, ini ada catatan baik dan buruknya. Kenapa seperti itu? Agar manusia itu paham akan adanya Allah yang maha mengetahui, dan terwujudnya semua ini mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada. Dalam artian makanya kita mengabdikan diri kepada Allah seperti ia karena butuh dikala kita menyembah kepada Allah, wa iya karena stain dikala kita minta pertolongan kepada Allah. Kepada mana? Allahu Somad.
ya, hanya kepada Allah. Karena keesaan Allah telah diperjelaskan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena apa? Alladzi laisa kamitslihi, Allah maha suci dari segala sesuatu apapun, dan dia sangat berbeda dengan semua makhluk. Karena Allah, kalau kita ngaji ya sedikit di dalam ilmu tauhid, adalah Allah bersifatnya bukan jirim, bukan jisim, bukan Allah, adalah zat yang maha suci. Maka kalau kita ingin, istilahnya Bapak Ibu, banyak sekali pengajian-pengajian yang sudah membeberkan, memberikan pemahaman yang secara banyaklah kita mungkin di mana dalam keadaan kita belajar. Tapi kalau boleh Bakeng sedikit, bukan dalam artian Bakeng ini sok pinter, enggak. Ayo bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita bisa makrifat kepada Allah. Kita buang, kita sisihkan makhluk-makhluk di dalam hati kita. Kalau hati kita ini benar-benar yang ada hanya asma Allah, dan mengakui bahwa Allah ya Hayyu ya Qayyum, bahwa Allah yang maha hidup dan dia mandiri sendiri, baru kita akan merasakan di dalam muamalah kita, dalam peribadatan kita, benar-benar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis, ya, dalam artian kita benar-benar ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam arti penghambaan diri mencari untuk balasan yang lain-lain. Karena Allah sendiri telah menegaskan dalam kalimatnya, yaitu aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada. Dalam arti beribadah kepadaku ini dalam artian lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun segala apapun di dalam situasi dan kondisi dimanapun, kalau kita memahami tentang Allah, insya Allah kita akan mengikuti akan aturan Allah, bahwa semua dalam genggaman kodrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, makanya kita ayo sedikit memahami akan diri kita, jangan sampai muncul di dalam diri kita, apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Ayo kita redam amarah, nafsu amarah kita, kita redam sifat-sifat kesombongan diri kita redam, kita buang sifat-sifat riak kita buang jauh-jauh daripada sifat sumu'ah mencari suatu kemasyhuran, kita buang dari segala kotor-kotoran hati, penyakit-penyakit hati ini, agar kita benar-benar bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan selalu meningkatkan dalam sirrul asrornya adalah kita selalu memandang, ada kalimat wujuhin nadhiro, wajahnya selalu berseri-seri memandang akan Tuhannya. Ini benar-benar kalau kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya kita menghambakan selain kepada Allah, ini semakin jauhnya kita pada Allah. Tidakkah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya datangnya dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Coba kita renungi ini Bapak Ibu ya, agar kita benar-benar dalam pengabdian diri, dalam peribadatan diri, dalam muamalah diri, benar-benar kita hanya pasrahkan kepada Allah dan selalu ikhlas dalam mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan. Dengan demikian, makanya kita sebagai hamba Allah
sudah dipertegaskan al-insanu syiri wa an-nasiru, bahwa manusia adalah sebagai rahasiaku dan aku akan menjadi rahasia hamba. Ayo coba sama-sama kita renungi, kita tafakuri. Tapi ada hat yang paling penting adalah kalau kita belajar untuk ilmu tasawuf, kita perdalamkan, kita perbaiki, kita benarkan dalam ilmu syariahnya, itu baru masuk kepada ilmu-ilmu hakikatnya. Insya Allah kalau syariat dan hakikat terbatu menjadi satu, akan menjadi suatu jalan namanya thariqah, dan akan menemukan yaitu namanya ilmu, yaitu menemukan maqam makrifat, dan kita bisa bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekelumit apa yang bisa Mbak King sampaikan, ada kurang lebihnya Mbak King mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya